Tuhan, tolong mampukan kami untuk kami boleh memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh menjadi tempat bagi orang-orang yang lelah. Jadikan kami untuk kami boleh menjadi tempat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Karena itu Tuhan Yesus, tolong mampukan kami pada saat ini Tuhan. Kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya pujian ini keluar dari mulut kami Tuhan, tetapi boleh sungguh-sungguh dari hati kami, yang mengingatkan bahwa ada hati Tuhan yang begitu mulia yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Allah Roh Kudus kiranya yang boleh memimpin kami. Berkati hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari saya ajak kita semua boleh membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-4. Jika sudah mendapatkan, saya akan bacakan untuk kita semua. Matius pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4. LAI memberi judul hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masih dalam seri khotbah di bukit. Pasal 6 ini masih khotbah di bukit ya Bapak Ibu ya. Kita akan melanjutkan mengenai hal memberi sedekah. Tapi sebelumnya saya ajak kita semua boleh melihat sebuah video. Persilakan untuk multimedia. Hey brother. Good? Yeah. Could you please? Yeah, I got you, brother. Sorry, I cannot. Of course, brother. Where do you come from? I come from Chile. Chile. Yeah, where are you from, brother? I'm Java. Java. Okay, what's your name? Arul. Arul. Nice to meet you, brother. Yeah, you just call me Arul. How long have you been going for? Since 2021, 2 years already. Okay. May I ask, brother, what happened? What's accident? Accident? Yeah. Yeah, how? When I was 10 years old, in my village we still have a lot of paddy field to grow sugar cane. Full one of sugar cane, and I lost balance. And yeah, I saved my hand and I lost my arm. And just cut. Yeah, just like this. Wow, But brother. lucky I still have an opportunity. So beautiful, brother. I'm truly touched by your story. The little story. No, brother, that's a big story, bro. For that, brother, I want to bless you today for your hard work. And I want to give you... Alejandra already. It's okay, bro. I want to give you... Oh yeah? Yeah, I want to give you 500. For you. Thank you. Your story has touched my heart, and I can say that you truly deserve it, brother. I'm speechless. It's okay, brother. Thank you so much. Can you please put into my pocket? Yeah, brother. I cannot grab those. Yeah. It's nice really meeting you. Thank you so much. What is your name? Elias. 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 Thank you. Ya, Bapak Ibu. Ini adalah video percakapan antara ojol dengan seorang bule ya yang menjadi customernya ketika itu. Nah, percakapan berlanjut ketika si sang bule ini melihat ojolnya itu, tukang ojol itu cacat ya. Tangan kirinya nggak ada, tangan kanannya pun nggak ada jarinya.
Nah, yang menarik dari percakapan itu yang saya mau soroti adalah ketika si bule ini bercakap-cakap dengan si ojol, paman ojol ini. Lalu kemudian si bule ini memberikan tip kepada si ojol yang cukup lumayan ya. Dia bilang, si ojol ini bilang boleh masukin ke poket saya, ke kantong saya gitu ya, karena dia nggak punya tangan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau perhatikan adalah masalah pemberiannya. Bukan si tukang ojeknya yang nggak punya tangan, yang cacat, bukan itu. Tetapi pemberian. Siapa di sini Bapak Ibu yang pernah memberi? Saya yakin kita semua pasti pernah memberi ya. Memberi hadiah kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada saudara, kepada teman. Kita semua pasti pernah memberi sesuatu, memberi hadiah. Tetapi masalahnya ketika kita memberi hadiah, apa yang menjadi motivasi kita ketika kita memberi? Kalau hadiah, mungkin karena kita memberi hadiah, motivasi kita adalah supaya kita menyenangkan dia, gitu ya. Apalagi kalau ulang tahun misalkan gitu ya. Kita kasih hadiah dia ulang tahun karena dia ulang tahun. Jadi saya kasih dia hadiah. Tetapi mungkin gak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memberi, ternyata tujuannya adalah atau motivasinya adalah supaya untuk menyogok. Ada yang pernah nyogok? Gak ada ya? Gak ada sekali. Bapak Ibu mungkin tanpa kita sadari kita pernah nyogok gitu ya. Misalnya ketika suami istri lagi ribut nih ya. Istrinya manyun gitu ya, diem seminggu didiemin sang suami gitu ya. Akhirnya suami kasih hadiah ke istrinya. Kasih bunga ya, kasih perhiasan, pokoknya hadiah yang istrinya suka gitu ya. Tujuannya apa? Supaya si istrinya ini berhenti dari ngambeknya, nyogok. Capek loh didiemin terus gitu ya. Seminggu, 2 minggu didiemin atau mungkin dicerewetin terus gitu ya berhari-hari gitu ya. Karena lagi marahnya gitu kan. Akhirnya kasih hadiah, kasih sesuatu fungsinya supaya dia berhenti marahnya, mereda amarahnya. Atau kepada anak. Siapa di sini yang pernah bilang begini ke anaknya? Nak, kalau kamu bisa berhasil ranking 1 atau 2 atau minimal 3 gitu ya. Papa atau mama akan kasih kamu hadiah. Apapun yang kamu inginkan, papa mama kasih. Pernah begitu mungkin Bapak Ibu semua yang punya anak? Mungkin kita pernah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak ini mau belajar, dapat nilai bagus. Makanya kita sogok anak kita dengan hadiah. Kita iming-imingi anak kita dengan hadiah. Motivasi Bapak Ibu itu melatar belakangi dari yang namanya sebuah pemberian. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan yang hari ini kita baca. Di pasal 6 ayat 1 hingga ayat 4 ini berbicara mengenai pemberian. Di mana ketika itu banyak orang yang memberi dan mungkin dilihat oleh orang lain, memberikan di depan orang lain, itu fenomena yang terjadi ketika itu. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan ajak kita melihat bagian di mana kalau kita baca, perhatikan baik-baik dari pasal 5 mengenai khotbah di bukit hingga pasal 6 yang tadi kita baca. Meskipun ini satu rangkaian yang utuh di dalam khotbah di bukit, mungkin kita menyadari bahwa kok sepertinya berbeda. Kalau di pasal 5, Yesus berbicara mengenai hal Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, mengasihi sesama, jangan bersumpah palsu. Tetapi kenapa kemudian di pasal 6 ini Tuhan Yesus beralih malah berbicara mengenai hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa. Kok sepertinya nggak nyambung dengan yang tadi di pasal yang kelima tentang khotbah di bukit, bagaimana
banyak orang yang melakukan hukum Taurat, khususnya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ketika itu. Mereka melakukan hukum Taurat tetapi hanya untuk dilihat orang lain, supaya dilihat mereka bahwa diri mereka adalah saleh. Nah, di pasal 6 Yesus juga mengkritisi kejadian atau fenomena-fenomena di mana ketika itu orang-orang banyak memberi sedekah. Nah, pasal 6 ayat 1 Bapak Ibu. Di sana berkata demikian. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat orang. Kata kewajiban agama di dalam bahasa Inggris menggunakan kata righteousness. Atau di dalam bahasa Yunani menggunakan kata dikaiosune. Artinya adalah kebenaran. Tapi Yesus lebih menyoroti tentang kualitas dari sebuah kebenaran. Nah, di dalam khotbah di bukit dari pasal yang kelima yang sudah kita baca selama 1 bulan yang lalu ya. Kita sudah membahas khotbah di bukit selama 1 bulan. Ada 2 macam righteousness atau ada 2 macam kebenaran. Di pasal 5 ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Pasal 5 ayat 20 di sana mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, 2 kata di pasal 5 ayat 6 dan pasal 5 ayat 20 menggunakan kata righteousness. Pasal 5 ayat 6 kata kebenaran, di sini menggunakan kata righteousness. Pasal 5 ayat 20, di sini kata hidup keagamaanmu itu menggunakan juga kata righteousness. Dan pasal 6 ayatnya yang pertama yang tadi kita baca, di sini LAI bilang kewajiban agamamu, di situ juga menggunakan kata righteousness. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran di pasal 5 dan pasal 6 menggunakan kata righteousness ini, makanya LAI menggunakan kata atau menerjemahkannya dengan kata kewajiban agama. Ada 2 ya jadinya ya. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau di dalam pasal 5 Bapak Ibu ya, kata righteousness ini mengandung arti atau berbicara mengenai hal moral. Tetapi di pasal 6 kata righteousness ini atau kebenaran itu mengandung arti dalam hal religius. Makanya kalau Bapak Ibu baca di pasal 5, kata kebenaran atau righteousness ini yang Yesus katakan berbicara mengenai jangan berzina, jangan bersaksi dusta, kasihi sesamamu manusia, jangan bersumpah palsu. Itu di pasal 5 berkaitan dengan hal moral. Nah, di pasal 6 Yesus beralih dari berbicara tentang moral, Yesus kemudian beralih berbicara tentang agama, religius. Religiusnya siapa? Religiusnya orang-orang ketika itu. Yang tadi saya katakan pasal 6 ini berbicara tentang memberi sedekah, di mana fenomena ketika itu adalah banyak orang-orang yang memberi sedekah. Termasuk orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mereka juga memberi sedekah. Nah, inilah yang dikritisi oleh Yesus ketika itu, karena ketika mereka memberi sedekah, bagi orang Yahudi itu mengandung 3 makna. Makna yang pertama adalah religius, yang kedua moral, yang ketiga adalah sosial. Kenapa orang Yahudi, ahli Taurat, Farisi kasih sedekah ke orang yang tidak mampu? Karena buat mereka, semakin mereka banyak memberi sedekah, maka hubungan mereka dengan Tuhan itu semakin dekat.
religi mereka, kehidupan kerohanian mereka itu bisa dikatakan lebih dewasa. Tingkatnya udah lebih di atas. Semakin mereka banyak memberi, tingkat religi mereka semakin bertambah. Lalu dalam hal moral, bagi mereka ketika mereka memberi sedekah kepada orang yang tidak mampu, berarti kamu adalah orang yang baik. Makanya orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat ketika itu berlomba-lomba memberi. Supaya apa? Supaya mereka dinilai bahwa diri mereka adalah orang yang baik. Orang yang memiliki moral yang baik di tengah-tengah orang yang kesusahan. Nah, di dalam segi sosial, kenapa mereka bersedekah? Karena buat mereka itu ikut menjaga tatanan sosial ketika itu. Orang yang tidak mampu mereka kasih, ya hidup mereka jadi lebih baik gitu ya. Setidaknya mereka bisa makan, bisa minum. Gak punya pakaian, mereka kasih. Setidaknya mereka bisa punya pakaian untuk mereka kenakan. Nah, ini 3 hal bagi orang Yahudi ketika itu mengenai yang namanya bersedekah. Bukan hanya dilihat dalam sisi moral, saya orang baik, dalam sisi sosial, saya bersosial kepada sesama, tetapi juga hubungan mereka kepada Tuhan. Nah, dengan pengertian yang kompleks ini juga Bapak Ibu, maka Yesus melihat karena fenomena ini ada orang-orang yang memberi sedekah, tetapi mereka itu memberi sedekah itu menggembor-gemborkan gitu ya. Mereka memberi sedekah itu dengan sengaja supaya orang lain melihat saya ini loh memberi sedekah. Nah, makanya kalau kita baca tadi di pasal 6 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan demikian. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Mencanangkan, Bapak Ibu tahu arti kata mencanangkan? Ada yang tahu? Mencanangkan? Mencanangkan itu dari katanya canang ya Bapak Ibu ya. Kalau KBBI canang itu artinya gong kecil. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab bahasa Inggris, kalau Bapak Ibu punya pakai Alkitab elektronik di HP ya, Alkitab itu bisa dibagi 2 bahasa Bapak Ibu. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Kalau Bapak Ibu pilih bahasa Inggris, di sana kata canang itu yang di Indonesia menggunakan kata canang, bahasa Inggris menggunakan kalimat demikian. Jangan kamu membunyikan terompet. Nah, apa hubungannya ya Bapak Ibu ya? Terompet dengan kita bersedekah. Kalau BIMK bahasa Indonesia masa kini, Alkitab LAI menggunakan kata menggembor-gemborkan. Tetapi pertanyaannya kenapa memberi sedekah disamakan dengan jangan kamu membunyikan terompet? Apa hubungannya sedekah dengan terompet atau canang? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, budaya ketika itu orang Yahudi untuk mengumpulkan orang banyak itu menggunakan trompet atau sangkakala. Jadi supaya orang banyak itu datang berkerumun, dikumpulkan di satu tempat lapangan gitu ya. Mereka itu harus bunyikan sangkakala. Misalnya, ketika saya mau memberikan sumbangan kepada gereja, lalu suruh orang bunyiin trompet gitu ya, bunyikan trompet. Nah, disitulah tempat kabar berita. Berita apapun ketika orang banyak kumpul, disitulah diberitakan. Wah, si A memberi sumbangan sekian, si B memberi sumbangan sekian, gitu ya. Nah, di sana budayanya seperti itu. Nah, di Indonesia kita nggak pakai trompet, nggak ada kan dalam sejarah kita dulu mengumpulkan orang itu pakai tiup trompet. Yang ada di Indonesia pakai apa? Pakai canang, pakai gong itu. Ting 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 gitu ya. Kalau Bapak Ibu di suku-suku tertentu gitu ya, yang saya tahu di Ambon ya.
Kalau mau ngumpulin orang atau memberi kabar, suatu kabar itu pakai lonceng gereja. Bener nggak ya kalau nggak saya masalah pakai itu gitu ya. Lonceng gereja dibunyiin tuh ya. Ada apa biasa itu. Nah budaya Indonesia itu pakai canang, bukan pakai trompet. Nah maksudnya apa sih di sini? Maksudnya ketika kamu memberi sedekah kepada orang lain, gak usah kamu kasih tahu ke orang lain gitu ya. Jangan kamu gembar-gemborkan kalau bahasa Indonesia masa kini. Jangan kamu gembar-gemborkan ketika kamu mau memberi sedekah. Sehingga ketika di sini dibilang mereka banyak yang memberi sedekah tetapi dikatakan menggembor-gemborkan. Yang jadi masalah yang dikritisi oleh Tuhan Yesus ketika itu adalah bukan masalah dia memberi sedekahnya. Tetapi yang jadi masalah yang dikritisi oleh Tuhan Yesus adalah bagaimana motivasinya ketika mereka memberi sedekah. Itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Sampai-sampai Yesus bilang begini, di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. 2 tempat Yesus tambahkan di situ. Kenapa gue pakai 2 tempat ini di rumah ibadat dan di lorong? Karena di situ banyak orang Bapak Ibu. Rumah ibadat itu tempat di mana orang setiap hari datang. Di lorong-lorong itu banyak orang yang tidak mampu, yang susah. Mungkin ada gelandangan, ada pengemis, ada tukang jualan, rame di lorong-lorong itu. Jadi kalau di sini Yesus bilang kalau kamu mau memberi, jangan kamu mencanangkan, jangan kamu menggembor-gemborkan, dan jangan di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Maksudnya jangan di tempat keramaian ketika kamu mau memberi. Lantas gimana Bapak Ibu kalau nggak di rumah ibadat atau nggak di lorong-lorong gitu ya? Ingat, yang jadi masalahnya itu bukan bagaimana memberinya atau pemberian itu sendiri. Tetapi yang jadi permasalahannya adalah motivasi hati dari orang itu, kenapa dia memberi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau di ayat 1 dan ayat yang kedua, Yesus mengkritik orang-orang, bagaimana cara mereka memberi itu. Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Yesus itu kasih solusi kepada para murid ketika itu. Para murid diminta supaya mereka memberi sedekah, iya benar. Karena memang Bapak Ibu kita perlu ketahui ketika itu di dalam keadaan orang Yahudi banyak sekali orang miskin. Ingat ketika Yesus diurapi oleh Maria pakai minyak yang mahal. Lalu Yudas Iskariot bilang begini, ngapain itu minyak dipakai buat nuang itu? Kan pemborosan. Lebih baik dijual dan diberikan, dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Yesus bilang apa Bapak Ibu? Waktu Yudas bilang itu. Ingat gak? Yesus bilang demikian. Orang miskin akan ada selalu padamu. Berarti Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan Yesus ketika itu, banyak orang miskin, banyak orang yang tidak mampu. Nah karena banyak orang yang tidak mampu inilah, maka orang-orang berlomba-lomba memberi sedekah kepada orang yang tidak mampu itu. Dan Yesus mengingatkan kepada para murid, ketika kamu memberi sedekah, jangan kamu seperti orang Farisi. Jangan kamu seperti orang yang munafik dikatakan. Tetapi Yesus bilang begini ayatnya yang keempat. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maksudnya apa Bapak Ibu? Hendaklah pemberianmu itu diberikan dengan tersembunyi. Bapak Ibu, satu sisi mungkin kita bilang, loh, bukankah ada ayat yang berkata, hendaklah terangmu bercahaya dimanapun kamu berada. Benar ya? Pasal 5,
Yuk saya ajak kita baca. Pasal 5 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya mereka melihat. Loh, sedangkan di pasal 6 yang tadi kita baca ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi. Loh, sekarang gimana Cantau? Satu sisi disuruh sembunyi, di satu sisi disuruh hendaklah terangmu bercahaya supaya orang lain melihat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pasal 5 dan pasal 6 itu konteksnya berbeda. Pasal 5 ayatnya yang ke-16 tadi ya, itu konteksnya berbeda. Pasal 5 ayat yang ke-16 itu konteksnya berbicara mengenai penganiayaan. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 10, di sana dibilang, berbahagialah orang yang dianiaya. Ayat 11, berbahagialah jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Jadi Bapak Ibu pasal 5 ketika Yesus berbicara mengenai garam dan terang dunia, itu berbicara mengenai penganiayaan. Sehingga ketika kita hidup di dalam penganiayaan, Yesus bilang hendaklah terangmu itu bercahaya. Jangan kamu sembunyikan identitasmu. Tetapi ketika Yesus berbicara di pasal 6 tentang memberi sedekah, sembunyikan itu. Jangan kamu menggembor-gemborkannya. Konteksnya beda Bapak Ibu. Yang satu bicara tentang penganiayaan, yang satu bicara tentang sedekah. Atau yang kedua, alasan yang kedua. Sama-sama bicara tentang yang pertama bicara tentang penganiayaan, tetapi ayatnya yang terakhir, kalimat yang terakhir dikatakan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika kamu hidup di dalam penganiayaan, di mana kita harus menyatakan identitas diri kita, supaya apa? Supaya Bapamu yang di surga itu dipermuliakan. Tetapi pasal 6 ayatnya yang keempat disuruh sembunyiin. Kenapa? Karena yang dipermuliakan siapa? Yang dipermuliakan adalah diri kita sendiri. Bukan Bapa di surga. Ketika kita menggembar-gemborkan pemberian kita itu. Bapak Ibu mungkin tanpa kita sadari, kita pernah demikian. Berapa banyak di antara kita yang seneng ketika laporan keuangan minggu lalu kan habis perpuluhan ya, minggu pertama. Lalu ada tulisan VW, wah ini kode saya nih gitu ya. Wih besar loh saya dibanding yang lain. Berapa banyak di antara kita yang senang ketika kita melihat nama kita, inisial kita ada di situ. Berapa banyak kita yang senang ketika di dalam pembangunan gereja nama kita ada di prasasti itu. Ditulis nama kita, Vina Indriana Wijaya. Menyumbang gitu ya sebagai donatur sekian. Berapa banyak Bapak Ibu kita yang senang seperti itu. Siapa yang dipermuliakan? Kita sendiri, bukan Bapa di surga. Oleh karena itu ketika Yesus berbicara mengenai sedekah, mengenai pemberian, sembunyikan itu. Jangan kamu gembar-gembor, jangan kamu ngomong-ngomong ke orang. Kamu udah kasih ini, kamu kasih itu, kamu kasih dia berapa banyak. Gak usah orang lain tahu. Tetapi kalau ketika kita, di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di mana situasi kerja di tempat kita bekerja itu sogok menyogok hal yang biasa, bikin laporan ganda hal yang biasa, maka di situ Yesus katakan, kamu harus nyatakan identitasmu, bukan kamu sembunyikan menjadi sama seperti mereka, tapi nyatakan identitasmu bahwa kamu adalah anak Allah.
bahteramu bercahaya di situ. Ini yang Yesus maksudkan. Bapak Ibu, mungkin menyembunyikan identitas atau memberi tanpa dilihat orang lain itu mungkin mudah untuk kita lakukan. Tetapi sekarang di ayatnya yang ketiga, di sini Yesus bilang begini Bapak Ibu. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Gimana Bapak Ibu? Tangan kanan ngasih, tangan kiri gak boleh tahu. Kan tangan ini satu anggota tubuh dengan kita, benar ya? Gimana gak tahu? Ya emang sih tangan gak punya mata gitu ya. Tapi kan satu anggota dengan diri kita. Yang ngasih kita, tangan kanan kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Bapak Ibu, kalau ketika kita memberi itu, kasih tangan kanan, gak mungkin diri kita itu gak tahu. Gak mungkin tangan kanan kita itu gak tahu, tangan kiri kita gak tahu kita habis ngasih. Tetapi yang dimaksudkan adalah kamu jangan mengingat-ingatnya lagi. Jangan kamu hitung-hitungan, kamu udah kasih berapa ke dia. Kamu udah kasih apa aja ke dia. Nah itu yang susah bukan? Saya mengutip kata Pak Yakub Trihandoko bilang demikian Bapak Ibu. Dia berkata demikian. Apa saja yang natur berdosamu ingin tunjukkan, sembunyikan. Tetapi apa saja yang natur berdosamu ingin sembunyikan, tunjukkan. Saya ulangi ya. Apa saja yang natur berdosamu ingin tunjukkan, sembunyikan. Dan apa saja yang natur berdosamu ingin sembunyikan, tunjukkan. Ketika kita berada dalam situasi di mana orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, di mana orang-orang yang hidup di dalam keberdosaan, maka tunjukkan identitas kita itu, bahwa kita adalah anak Allah. Tetapi di mana ketika saya datang melayani Tuhan, lalu tujuannya, motivasinya adalah supaya saya dipuji, supaya saya mendapat kredit dari orang lain, maka itu sembunyikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, John Stott membaginya menjadi 3 bagian. Dia bilang begini, yang pertama, mencari pujian manusia. Yang kedua, hanya ingin menyenangkan Bapa di surga. Yang ketiga, kita melakukannya dengan tersembunyi, tetapi dengan diam-diam kita memberi selamat kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu, mungkin kita hanya berpikir 2, menyenangkan hati Tuhan atau mencari pujian manusia. Tetapi John Stott menambahkan 1 Bapak Ibu. Diam-diam kita mencari pujian bagi diri kita sendiri. Misalnya begini. Waktu ngelihat daftar donatur, memang orang lain gak tahu. Tapi dalam hati, wih hebat ya gue bisa kasih. Wih hebat ya, inisialku ada loh di situ. Wih hebat ya, aku jadi salah satu pendonatur yang terbesar. Bapak Ibu, diam-diam diri kita, hati kita memberi kredit kepada diri kita sendiri. Nah ini yang Yesus katakan, jangan tangan kirimu tahu kalau tangan kananmu itu memberi. Jangan kamu ingat-ingat, jangan kamu hitung-hitungan kepada siapa kamu sudah memberi, berapa banyak kamu sudah memberi. Itu yang susah bukan? Seringkali kita selalu ingat bukan? Apalagi kalau lagi marah. Lu ya, gue udah bantuin gitu kan. Diungkitkan ya semuanya yang udah pernah kita lakukan. Nah Bapak Ibu, sekali lagi,
Yesus tidak mempermasalahkan orang itu memberi sedekah. Justru Yesus mengajak para murid untuk memberi. Benar ya? Yesus itu mengajak para murid untuk memberi. Tetapi sekali lagi yang jadi masalah adalah motivasinya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa motivasi kita ketika kita memberi? Apa motivasi kita? Yesus tidak permasalahkan Bapak Ibu, orang lain tahu. Sebentar lagi juga kita mau kasih persembahan, Bapak Ibu ada yang maju, Bapak Ibu ada yang buka QRIS bukan transfer. Bukan permasalahkan itunya Bapak Ibu. Tetapi yang Yesus permasalahkan adalah hatinya. Motivasinya kita ketika kita memberi itu apa? Apakah supaya orang lain melihat kita ini orang yang hebat? Supaya kita dipuji. Supaya kita orang yang ringan tangan, suka membantu. Ataukah kita memberi supaya nama Tuhan dipermuliakan? Dan Yesus berkata sesungguhnya orang yang memberi, yang dikatakan mencanangkan itu, dia sudah mendapatkan upahnya. Artinya apa? Dia sudah terima balasannya kok dari manusia. Sudah dikasih tepuk tangan, applause oleh orang. Dibilang, wih kamu hebat, wih kamu orang yang dermawan. Tetapi Yesus bilang, sembunyikanlah itu. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati. Kita memberi karena kita sudah terlebih dahulu diberkati Tuhan. Dan bukankah yang paling penting adalah apakah Tuhan itu kita senangkan dan muliakan dalam kehidupan kita. Ketika kita memberi, adakah kita sudah menyenangkan dan memuliakan Tuhan? Kalau ketika kita memberi kita tidak menyenangkan dan memuliakan Tuhan, hati-hati Bapak Ibu, minta ampun sama Tuhan. Tetapi mari kembali saya ajak kita semua, bukan masalah bagaimana caranya Bapak Ibu memberi. Bukan masalah bagaimana apakah nama Bapak Ibu ada di warta atau tidak. Tetapi yang jadi masalah adalah motivasi, hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu mari saya ajak kita semua sama-sama menyelidiki diri kita, hati kita. Hal yang paling esensi di dalam diri kita adalah kerohanian kita kepada Tuhan. Kalau saat ini kerohanian kita mungkin sedang lesu. Kalau saat ini hubungan kita dengan Tuhan mungkin sedang renggang. Mari saya ajak kita semua kembali mendekat kepada Tuhan. Saya ajak kita semua kembali ingat akan kasih Tuhan. Bukankah Allah yang sudah mengampuni kita dari dosa? Bukankah Allah yang mengasihi kita itu juga adalah yang sudah memberkati hidup kita hingga saat ini? Menolong kita hari lepas hari. Tahun demi tahun Tuhan pimpin hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita memberi dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan semata. Amin, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh merasakan anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur itu semua Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan mengingatkan kami. Kalau hati kami ini jauh dari Tuhan. Bahkan kami sering mencari kredit untuk diri kami sendiri. Tuhan tolong ampuni kami. Ajar kami Tuhan ketika kami memberi untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami ketika kami memberi kami boleh memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan biarlah Bapa yang tersembunyi itu boleh melihatnya dan membalasnya kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan diri kami menyerahkan setiap pergumulan yang kami hadapi hari lepas hari. Mungkin kami ada yang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan.
Mungkin kami ada yang mengalami pergumulan keluarga Tuhan di tempat ini. Tuhan tolong kami. Mungkin kami ada yang sulit untuk mencari pekerjaan. Bahkan untuk makan pun kami sulit. Tuhan tolong kami. Mampukan kami untuk kami datang kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan. Sehingga ketika kami mendapatkannya Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu sampai di sini Tuhan, tetapi biarlah Engkau boleh tetap terus berkata-kata, berbicara kepada kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.